Minggu pagi hari, tanggal 26 Desember 2004, sebuah peristiwa alam yang tak pernah terbayangkan sebelumnya telah terjadi. Jauh di tengah laut yang dalam, terjadi tumbukan antara dua pergerakan lempeng tektonik Eurasian dan Australia. Ini bukan sekedar tumbukan antara dua buah mobil yang mampu membuat mobil ringsek dan beberapa penumpangnya tewas. Juga bukan sekedar tumbukan antara kereta dengan kereta yang mampu membuat gerbong kereta menjadi terkoyak dan menewaskan banyak penumpang. Energi tumbukan ini jutaan kali jauh lebih besar dari kedua contoh tadi. Tumbukan keduanya mengakibatkan patahan pada lempengan sehingga menjadi titik sumber gelombang kejut yang sangat besar. Titik ini merupakan sumber gempa yang kemudian gelombangnya merambat ke daratan seperti Pulau Sumatera, Bangladesh, Thailand, dan lainnya. Rambatan gelombang gempa melalui struktur batuan bumi mencapai daratan, kemudian menggoncang rumah, pohon, dan seluruh struktur yang ada. Badan Meteorologi mencatat terjadinya gempa besar dengan kekuatan 8,9 skala Richter pada kedalaman 30 km pada lokasi 3,267 derajat lintang utara dan 95,821 derajat bujur timur. Selain menyebabkan gelombang getaran gempa, tumbukan antar lempeng juga mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan laut sepanjang garis patahan. Penurunan ini serta pelepasan energi patahan kemudian menjadi cikal bakal gelombang air laut. Gelombang ini kemudian merambat ke seluruh arah sehingga menciptakan gelombang air laut yang membesar setiap saat. Gelombang tersebut menjadi semakin besar dan dikenal dengan gelombang tsunami dengan ketinggian gelombang sekitar 20 hingga 20 meter ketika mendekati pantai. Hempasan ombak atau gelombang air yang sedemikian tinggi ini bagaikan air bah memporak-porandakan struktur atau bangunan yang dilaluinya. Hewan, pohonan, dan ribuan nyawa manusia menjadi korban. Gelombang tsunami juga menggerus jalanan atau jembatan sehingga banyak kampung yang terputus dan terisolasi hubungan darat dengan dunia luar. Peristiwa ini menimbulkan teror, ketakutan, kepanikan, keresahan, kerugian materi dan nyawa manusia yang tidak terkira. Peristiwa ini adalah tragedi besar yang membuat jutaan mata menitikan air mata. Pemerintah Indonesia kemudian mengumumkan kondisi berduka dan segera mengirim bantuan obat-obatan, bahan makanan, serta relawan untuk meringankan dampak tragedi ini. Aceh yang terletak di bagian ujung Indonesia memiliki jarak sekitar 1.800 km dari pusat pemerintahan di Jakarta. Pertimbangan pengiriman bahan makanan dan obat-obatan tentunya menjadi tidak mudah. Pengiriman bantuan melalui jalan udara maupun jalan darat segera dilakukan. Khusus untuk daerah yang terisolasi, maka dirasakan alternatif bantuan udara lebih baik, mengingat jalan darat yang sudah banyak terputus. Pesawat-pesawat yang membawa barang bantuan logistik serta obat-obatan dari Jakarta berangkat menuju Aceh. Pesawat kebanggaan nasional CN235 harus melalui beberapa kali transit untuk mengisi bahan bakar. Pendistribusian barang logistik dan makanan memerlukan penanganan yang teliti. Kotak-kotak berisi makanan, pakaian, serta obat-obatan dilepas dari udara ke lokasi yang terisolasi menggunakan parasut agar tidak rusak. Setelah selesai proses pengiriman bahan melalui udara selesai, pesawat udara kemudian kembali ke bandara untuk diisi oleh bahan bantuan lain dan kembali terbang untuk mengirim bantuan ke lokasi terisolasi lainnya. Peristiwa tragedi nasional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia merupakan sebuah fenomena alam yang memerlukan cara pikir serta sudut pandang dalam menyikapi fenomena tersebut. Dengan memahami fenomena alam yang terjadi, maka manusia akan dapat dengan lebih bijak bertindak dan mengantisipasi langkah penyelamatan yang baik. Teknologi dan pemahaman sains akan mampu membantu manusia dalam menghadapi masalah yang mungkin timbul.
Langkah awal dalam melakukan penelitian harus dimulai dengan identifikasi masalah sesungguhnya. Misalnya, jika kita hendak meneliti penyakit, jangan terhenti hanya pada gejala pusing saja, melainkan lebih luas untuk meneliti apa sesungguhnya yang sakit. Setelah jelas permasalahan yang hendak diteliti, maka dilanjutkan dengan sebuah dugaan sementara. Hal ini merupakan suatu dugaan yang disebut hipotesis dan hanya berdasarkan pada suatu peristiwa terbatas. Dugaan sementara biasanya sangat terbatas dengan pemahaman dan lingkungan si peneliti. Langkah selanjutnya adalah merencanakan percobaan untuk menguji hipotesis. Percobaan yang dirancang harus mampu menerangkan perubahan dari sebuah parameter atau variabel dengan kontrol pada variabel yang lain, serta dampak pada keluaran yang hendak diteliti. Ilmuwan mengamati apa yang terjadi pada gejala alam. Terdapat dua jenis pengambilan data pada percobaan, yaitu pengambilan data secara kualitatif serta pengambilan data secara kuantitatif. Pengambilan data secara kualitatif menggunakan indera yang dimiliki oleh peneliti, namun sangat bersifat subjektif. Sedangkan pengambilan data kuantitatif harus objektif dan memiliki nilai yang dapat dibandingkan oleh orang lain. Pengambilan data yang valid dan reliable adalah bagian penting dalam sains. Kumpulan data yang kemudian akan membentuk kumpulan fakta saintifik. Data yang diperoleh perlu dianalisis faktor kehandalan data yang didapat, keabsahan datanya, lalu diamati gejala korelasi antara satu faktor variabel serta kecenderungan pada hasil akhir. Dibuatkan rumus empiris yang sesuai, serta dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan lainnya. Kesimpulan adalah keluaran akhir dari sebuah penelitian, di mana hipotesis yang diajukan akan terbukti sesuai atau tidak. Kesimpulan harus berdasarkan pada data yang akurat dan analisis yang sah. Dari kesimpulan yang diperoleh, kemudian dilihat apakah perlu dibuat hipotesis baru. Penulisan laporan sains atau tulisan ilmiah sangat berguna karena dengan adanya tulisan ilmiah, komunikasi antara sesama peneliti dapat dilakukan. Bobot keabsahan sebuah tulisan ilmiah akan menjadi semakin tinggi bila dipublikasikan dalam jurnal internasional dengan para penilai yang memiliki kepakaran di bidang penelitian tersebut. Untuk membuat penulisan sains menjadi mudah didiskusikan, maka beberapa langkah serta saran diperlukan.